Pergi ke Brawijaya naik pesawat. Cakep. Ikut GBK, masuk final. Alhamdulillah. Madrasah hebat dan bermartabat, juga pastinya go internasional. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan, nama saya Muhammad Amiruddin dan ini rekan saya Alvan Afandi. Kami delegasi dari MA Unggulan Nuris Jember dengan bangga akan mempresentasikan sebuah karya tulis ilmiah yang telah kami ciptakan dengan judul Perspektif Al-Quran dalam Kesetaraan Gender di Era Digital. Studi fenomena perempuan menjadi pemimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara mengenai kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah kondisi di mana hak asasi manusia antara laki-laki dan perempuan itu disamaratakan. Hal tersebut diberlakukan untuk menghindari adanya penindasan dari kaum laki-laki terhadap kaum perempuan. Dan juga wacana gender itu sendiri selalu menampilkan wacana stereotip yang seolah-olah menjadikan derajat daripada perempuan itu jauh di bawah laki-laki. Memang secara intelektual dan secara kepemikiran, kaum perempuan masih belum bisa diakui secerdas dan secemerlang kaum laki-laki. Hal ini dibuktikan dengan sabda baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "An-nisa'u naqisatu aqlin wadinin," yang artinya perempuan itu kurang akal dan agama. Sedangkan di era digital saat ini banyak sekali fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Salah satunya adalah fenomena di mana perempuan menjadi seorang pemimpin. Tentu saja hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang artinya laki-laki itu menjadi pemimpin dari perempuan. Ayat ini juga diperkuat dengan datangnya sabda baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di dalam kitab Fathul Bari fi Syarhi Sahih Bukhari karangan Syekh Al-Alim Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Asqalani, nomor hadis 4425. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yufliha qaumun walau amrahum imra'atan, yang artinya tidak akan berjaya suatu kaum yang dipimpin oleh seorang perempuan. Dengan adanya dua dalil ini, agama Islam seolah-olah menjadikan reputasi daripada perempuan itu jauh di bawah laki-laki, sehingga perempuan cenderung derajatnya direndahkan menurut oknum-oknum yang lain, sehingga banyak sekali oknum yang mengatakan bahwa secara doktrinal ajaran Islam menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki dan tidak adil di dalam mengatur hak daripada setiap gender. Apakah hal tersebut memang diperbenarkan? Lalu bagaimana tentang perspektif Al-Quran dalam kesetaraan gender di era digital? Dan bagaimana pula tentang fenomena perempuan menjadi pemimpin di era digital ini? Selain itu, dalam penelitian ini kami juga memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah memahami perspektif Al-Quran dalam kesetaraan gender di era digital. Dan yang kedua adalah mengetahui fenomena perempuan menjadi pemimpin di era digital ini. Dalam penelitian ini, kami menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang mana dapat didefinisikan sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial dan masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik. Oleh karena itu, kami melibatkan beberapa subjek penelitian. Yang pertama adalah pemimpin perempuan atau perempuan karir, dan yang kedua adalah siswa-siswi yang aktif dan kritis. Yang ketiga adalah ustadz dan ustazah. Sedangkan dalam tahap pengumpulan data kami menggunakan tiga cara. Yang pertama adalah observasi, dan yang kedua adalah wawancara, yang ketiga dokumentasi. Oke, kembali kepada kesetaraan gender. Mengenai pembahasan daripada kesetaraan gender, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surat At-Taubah ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, al-ayah, yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian dari mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Menanggapi hal ini, Syekh Al-Imam Al-Baghawi menyatakan di dalam tafsir Baghawi, qauluhu ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd fid dini wa ittifaqil kalimah li'aunin wan nusrah, ya'muruna bil ma'ruf bil iman wa ta'ah wal khair wa yanhauna 'anil munkar anis syarki wal ma'siyah wa ma la yu'rafu fi syar'i. Tafsir ini menyatakan bahwa Quran surat At-Taubah ayat 71 ini bisa dijadikan dasar kebolehan Islam di dalam mengutarakan gender antara laki-laki dan perempuan di dalam masalah agama, seperti perhitungan amal baik dan buruk, suara atau pendapat, seperti dalam konteks perawi hadis, saling tolong-menolong dan membantu. Jadi sebenarnya
Di dalam ajaran Islam, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan lelaki dan perempuan tanpa memandang gender dari keduanya, dan ini menunjukkan bahwa agama Islam telah sangat adil di dalam mengatur hak-hak daripada setiap gender. Akan tetapi, kebolehan mengutarakan gender antara laki-laki dan perempuan tersebut dengan syarat tidak memutlakkan. Maksud daripada tidak memutlakkan di sini adalah tidak boleh menyetarakan gender antara laki-laki dan perempuan di dalam semua aspek, karena memang ada beberapa aspek yang tidak bisa disetarakan gendernya antara laki-laki dan perempuan. Salah satunya adalah masalah kepemimpinan. Landasan utama yang digunakan sebagai hujjah atau bukti ketidakbolehan perempuan menjadi seorang pemimpin adalah firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang artinya laki-laki itu menjadi pemimpin bagi perempuan. Secara tekstual ayat ini seolah menjadikan perempuan jauh di bawah laki-laki. Padahal jika kita melihat dari konteks asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat ini menceritakan tentang tanggung jawab nafkah serta hak suami kepada istrinya. Dan hal ini tidak bisa dikembangkan atau dilebarkan ke dalam masalah kepemerintahan yang bermodel kepemimpinan. Hal ini diperkuat oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Tafsir Ibnu Katsir. Li'anna rijal afdalu minan nisa warrajul khairu minal mar'ah wa lihadza kanat an-nubuwah mukhtasatan birrijal wa kadzalika al-malikul a'zam liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan ila akhirih. Dari redaksi ini dapat dilihat bahwa ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin apabila kepemimpinannya berbentuk al-malikul a'zam. Itu yang pertama, yakni pemimpin yang secara mutlak berkuasa dan tidak membutuhkan musyawarah ketika menentukan sebuah pendapat. Yang kedua, apabila model kepemerintahannya itu bukan model khilafah. Jika demokrasi maka diperbolehkan. Adapun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, la yufliha qaumun walau amarahum imra'atan tadi, hal ini diungkapkan oleh Nabi karena memang perempuan pada zaman Nabi itu masih belum bisa dianggap mampu menjadi seorang pemimpin. Adapun sekarang di era digital saat ini, banyak sekali perempuan yang sudah berkarir dan siap untuk dijadikan pemimpin. Maka menjadikan pemimpin dari perempuan hukumnya boleh, sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Mafhumut Tatawur karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Bahwa suatu syariat Islam itu fleksibel sesuai dengan keadaan, zaman, dan di mana perkara itu berada. Dari sini dapat dilihat atau dipahami bahwa kepemimpinan perempuan yang ada di dalam Indonesia itu sudah sangat sesuai dengan apa yang ada di dalam syariat Islam dan sama sekali tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma' para ulama. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama diperbolehkan menyetarakan gender. Yang pertama, diperbolehkan menyetarakan gender dengan syarat tidak dimutlakan dalam semua aspek seperti yang dijelaskan tadi. Dan yang kedua, perempuan boleh menjadi pemimpin dengan qayyid atau batasan yang dipimpin bukan sistem kepemerintahan khilafah dan keluar dari lafadz al-malikul a'zam. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.